Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas materi lanjutan untuk materi dari kuliah teknik komputer yang mengambil material course dari IT Essential 7.0. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu terkait hardware komputer ya, advance, jadi lanjutan ini ya. Jadi apa yang ada di dalam hardware daripada komputer secara lebih detail, maka di sini ada beberapa seksi dan objektif yang akan kita bicarakan, yaitu pertama terkait boot the komputer. Nanti di sini akan menjelaskan terkait konfigurasi BIOS dan UEFI setting ya. Nanti di sini mendeskripsikan terkait POS, BIOS, CMOS dan UEFI, kemudian mengkonfigurasi firmware komputer. Kemudian seksi berikutnya adalah terkait power listrik, menerangkan terkait power listrik, nanti mendeskripsikan terkait watt dayanya dan juga tegangan atau voltage. Nah, nanti juga diterangkan fungsi ya, fungsi daripada power dan peralatan pengaman daripada bahaya fluktuasi ya, karena ada konsleting dan seterusnya. Oke. Nah, pada chapter 3 ini juga akan dibahas terkait fungsi ya komputer secara lanjut, menerangkan terkait fungsi komputer, menerangkan dari arsitektur CPU, mendeskripsikan RAID, mendeskripsikan ports, kabel, dan konektor, juga mendeskripsikan terkait karakteristik monitor. Section 3.4 terkait upgrade komputer. Nah, bagaimana kalau kita mau mengupgrade, kita memilih komputer dan juga memilih apa-apa yang dibutuhkan. Misalnya memilih komponen yang sesuai ya untuk mengupgrade, memilih komponen secara khusus. Kemudian yang 3.5 adalah proteksi terhadap lingkungan sekitar ya, bagaimana menerapkan keselamatan ya terkait metode yang ada ya, safe disposal method and protect the environment. Oke, kita akan bicarakan terkait boot the computer. Nah, nanti di dalam materi, di material yang online dari Cisco akan ada video demonstrasinya. Nanti bisa dilihat detail di sana ya, dan bisa lebih memahamkan karena durasi waktunya juga lebih panjang dan Anda bisa opsional dalam melihatnya, bisa diulang-ulang. Nah, ada di sini POS, BIOS, CMOS, dan UEFI. Jadi POS kita akan bicarakan. Apa itu POS? POS itu adalah Power on Self Test. Nah, jadi ketika komputer dinyalakan atau di booting, maka di sini akan ada unjuk kerja ya, performance dari BIOS. Apa itu BIOS? Basic Input Output System. Nah, ini kadang-kadang ada BIOS, POS atau bentuk kepanjangan ya, di sini ada BIOS Input Output System. Ya, dari hardware ya, kemudian nanti akan dicek. Ini jadi cek apa? Yaitu cek urut itu. Dia akan mendeteksi RAM-nya berapa, hard disk-nya berapa, gitu ya. Termasuk piranti lain ya, ada VGA dan sebagainya. Nah, di sini akan terjadi ini ya, namanya error atau bit code ya. Misalnya nanti kalau dinyalakan itu device-nya ada yang trouble, maka di sini ada beberapa indikator ya, ada suara bip, tit, tit. Nah, itu nanti ada beberapa jenis ya. Apakah dia cepat tit, tit, apa panjang, berapa kali, itu nanti akan ada semacam indikasi ke sana. Nah, kemudian BIOS ini ya, perusahaan BIOS itu kadang-kadang juga berbeda ya dalam memberikan tadi indikator terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, kemudian biasanya ada di buku ya, buku dokumentasinya. Maka kalau
kita membeli laptop, membeli motherboard itu biasanya diberikan user guide ya, petunjuknya untuk melakukan ini, melakukan pengecekan maintenance dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini adalah BIOS ya, Basic Input Output System ya, dan CMOS. Nah ini, jadi semua motherboard baik itu miliknya apapun ya, dari komputer, motherboard komputer, motherboard laptop, bahkan HP, semuanya membutuhkan BIOS. Karena sebagai apa? Basic Input Output System. Nah, BIOS di sini apa itu BIOS? Karena dia adalah sebuah chip ROM. Ya, ROM chip di dalam motherboard nanti yang berisi programnya kecil, coding program. Nah, maka ada kan kuliah di TI ada programmernya itu nanti bisa dipahami. Untuk apa? Untuk mengontrol komunikasi apa? Antar OS, operating system, dan hardware. Nah, tadi itu dideteksi. Hardware itu kan diam saja, maka dipasang program biar dia terdeteksi. Ya nanti ada teknologi di sana yang bisa mengenal ya, dan driver gitu. Maka di sini di dalam masa untuk selama proses ya POS BIOS ya, ingat tadi. Jadi ada POS itu adalah power on self test gitu ya, power on self test, kemudian dia akan ngetes ya dirinya sendiri, dan ada BIOS, maka ini apa? Dia akan mengecek ya drivernya apakah tersedia atau enggak ya, drive-nya tersedia atau enggak. Ini drive-nya ada, drivernya itu nanti kan harus disiapin ya. Kemudian beberapa memori yang dikonfigurasi yang bisa digunakan, kemudian berapa PCI ya, express, PCI expansion slot yang dikonfigurasi ya. Terus dia akan mendeteksi juga bagaimana yang terkait SATA and USB port yang telah ada, yang ada di situ. Termasuk di sini adalah motherboard itu memiliki fitur ya power management. Nanti habis itu biasanya dia akan ada tekan ya macam-macam itu untuk men-stop, bisa F2, bisa del, itu masuk ke BIOS-nya itu, dan disitulah ada indikasi. Maka di situ terdeteksi apakah ada USB, apakah nanti ada hard disk, apakah ada RAM-nya berapa, ya itu nanti semua akan terdeteksi di sana. Nah, kemudian ini terkait BIOS, dan ada juga nanti di adalah CMOS. Nah, the motherboard ya, perusahaan motherboard itu dalam penyimpanannya itu nanti harus ada namanya CMOS ya, Complementary Metal Oxide Semiconductor Memory Chip. Nah ini, jadi ada CMOS-nya ya, ada complementary metal oxide semiconductor, ada chipnya, chip IC-nya yang berisi program tadi untuk POS tadi ya. Dia akan mendeteksi input outputnya, artinya peralatan-peralatan apa yang ada. Nah, ketika komputer dibooting, maka sini adalah software BIOS itu membaca konfigurasi ya, yang konfigurasi yang sudah disetting ya, dan disimpan di dalam CMOS. CMOS nanti itu akan memutuskan konfigurasi hardware apa aja yang terpasang. Nah, kemudian BIOS setting ini juga didukung oleh baterai ya. Ya, kalau kita punya jam tangan, kita memiliki apa ya, jam tangan lah, misal kita kan ada baterainya, ini sama juga ada baterai. Ya, baterai ini akan menyimpan terus. Kalau baterai kan ini tahan lama ya, baterainya bisa tahunan, tidak hanya kayak baterai jam kita mungkin berapa bulan habis. Kalau ini lama banget ya, kecuali sangat kecil dayanya dan bisa bertahan lama ini. Nah, kemudian di sini ini contoh daripada komputer sekarang ini ya, itu hari ini sudah menyediakan namanya UniFit Extensible Firmware Interface atau UEFI, inilah Extensible Firmware Interface. Jadi dia berupa interface ya, ini interface yang
macam-macam isinya ya, UniFit ya. Jadi ini macam-macam extensible file interface. Dan nanti di sini semua terkait info-info ya komputer itu nanti di sini ada fiturnya ya, ada fitur dan juga terkait alamat untuk security-nya ya, seperti itu. Nah, UEFI itu nanti bisa berjalan pada sistem 32 bit dan juga 64 bit. Ya, kemudian dia mensupport ini ya, large boot drive ya, jadi nanti boot secara luas ya, juga termasuk fitur-fitur ya, seperti security boot. Nah, nanti ini di dalam beberapa perusahaan atau terkait motherboard yang dipakai juga bermacam-macam ya. Nah, artinya ada bermacam-macam karakteristik ya dan juga bentuk-bentuknya, tapi intinya sama. Info yang ditampilkan sama, misalnya terkait information untuk hard disk ya, di situ untuk kecepatannya, untuk memorinya, ya, untuk jenis prosesornya apa yang digunakan.